Puji nama Tuhan, selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Ada haleluya saudara? Ada haleluya? Luar biasa, kita semua tentunya bersyukur kepada Tuhan saudara buat ya kemurahan Tuhan yang luar biasa di dalam setiap kehidupan kita. Ya, kita bisa berada di sini bersama-sama di rumah Tuhan. Semua benar-benar karena kemurahan Tuhan. Kalau kita hitung-hitung, kalau kita renungkan, kebaikan Tuhan itu gak pernah habis rasanya di dalam kehidupan kita. Amin saudara. Puji nama Tuhan. Kita sudah menikmati pribadi Tuhan, menikmati hadirat Tuhan lewat pujian penyembahan. Sekarang tiba saatnya, mari kita mau siapkan hati kita saudara. Kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Dan masih di Amsal saudara, kita sudah banyak belajar tentang Amsal saudara ya. Ya, saya berdoa kiranya itu bisa memberkati kita semua, memperlengkapi kita semua umat Tuhan dengan hikmat dan kebijaksanaan yang bukan dari dunia ini saudara, tapi apa yang tertulis di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan judul sore hari ini adalah pemulihan hati dan emosi. Boleh sama-sama katakan 1, 2, 3. Pemulihan hati dan emosi. Kita akan sama-sama baca ayat pokok kita. Saya kembali mau mengundang kita untuk berdiri. Kita akan menghormati kebenaran firman Tuhan. Kita baca firman Tuhan dengan keras, dengan satu suara saudara ya. Ayat pokoknya diambil dari beberapa ayat karena Amsal biasanya topiknya lompat-lompat saudara. Ya, kita akan baca bersama-sama. Demikian bunyi firman Tuhan 1, 2, 3. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Harapan yang tertunda menyedihkan hati, tetapi keinginan yang terpenuhi adalah pohon kehidupan. Di dalam tertawa pun hati dapat merana, dan kesukaan dapat berakhir dengan kedukaan. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Orang fasik lari walaupun tidak ada yang mengejarnya, tetapi orang benar merasa aman seperti singa muda. Puji nama Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Diberkatilah mereka yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya. Nah saudara, sebelum saya akan mulai, saya punya satu pertanyaan. Belakangan ini di beberapa tahun terakhir ini ada dua kata yang sering muncul. Dan saya yakin dan percaya dua kata ini sering kita dengar yang berkaitan dengan hati dan emosi. Nah kira-kira ada yang bisa menebak apa dua kata itu yang sering muncul? Dan saya yakin dan percaya kita sering sekali mendengar kata-kata ini. Nah coba kita renungkan, coba kita tebak dalam hati kita kira-kira kata apa ini? Dan kedua kata itu adalah healing dan self-love. Ada yang belum pernah dengar saudara kata-kata ini? Saya yakin pasti kita semua pernah dengar saudara ya. Healing, wah kerjaan lagi penat, healing dulu sebentar, pergi kemana ya kan? Pergi ke Swiss, wah luar biasa ya healingnya, pergi ke Swiss. Sebentar, cuma numpang makan siang terus balik lagi saudara ya. Healing ke sana, healing ke sini, wah pusing kerjaan, lagi stres, wah lagi ada tekanan, healing. Healing, uangnya hilang saudara. Uangnya tiba-tiba gak ada, tapi jiwanya masih tetap merasa penat saudara ya. Jiwanya gak sembuh-sembuh. Nah ada juga kata self-love. Ya. Nah kata ini utamanya muncul saat pandemi kemarin saudara ya. Karena ingin mengangkat permasalahan tentang mental health, kesehatan mental. Self-love, cintai dirimu sendiri, terima dirimu apa adanya. Nah kata ini menggaung begitu kuat saudara ya. Dan kalau kita renungkan, bicara tentang permasalahan mental, berbicara tentang kehidupan batiniah kita, bicara tentang inner being kita, manusia rohani kita, permasalahan ini sangat nyata, mental health ini loh saudara. Ini sangat nyata sekali, ini kita hadapi di dalam keseharian kita, bukan hanya teman kita, tapi kemungkinan besar kita semua pernah mengalami hal ini saudara. Ya. Jadi ini adalah masalah sehari-hari, masalah yang begitu nyata yang kita hadapi, sakit hati, depresi, kehampaan, beban mental itu ada dan nyata saudara. Ya. Jadi ini bukan hanya sekedar teori, ini adalah masalah real yang harus kita hadapi.
Dan saya mau katakan permasalahan ini bukan permasalahan yang mudah untuk diselesaikan, saudara. Ini permasalahan yang sangat kompleks, ini permasalahan yang sangat rumit. Makanya kalau ada orang cerita sama saudara begitu ya, menceritakan tentang keluh kesahnya, ya, tekanannya, depresinya. Kita jangan cepat-cepat bilang, oh iya saya ngerti kok maksud kamu apa. Enggak saudara, itu bukan hal yang mudah saudara. Ya, ini sangat rumit sekali. Nah, itulah sebabnya kita sebagai umat Tuhan sangat perlu kebijaksanaan dan hikmat untuk bisa mengatur kehidupan batiniah kita. Untuk bisa mengatur kesehatan inner life kita, saudara. Alkitab memberitahu kita hal ini, mengajarkan kita tentang bagaimana kita harus menjaga kesehatan manusia batiniah kita. Nah, ini penting, saudara. Ya. Kita perlu hikmat untuk bisa mengatasi masalah kehidupan ya tentang psikologis dan emosi kita. Jadi bukan hanya buku-buku self-help yang ngomongin tentang mental health. Tapi kitab Amsal pun mengatakan hal ini. Ya. Jadi mana yang kita pilih? Kita mau ikut sudut pandang Alkitab atau sudut pandang dunia, saudara ya. Nah, ini penting. Kenapa, saudara? Karena kesehatan manusia batiniah kita akan sangat mempengaruhi apa yang terjadi di luar, saudara. Ya. Nah, apa yang Amsal ajarkan tentang kehidupan batiniah ini atau inner life, saudara. Bagaimana Injil Kristus menyembuhkan batin kita. Nah, ini yang akan kita pelajari sama-sama. Ada 3 hal yang akan kita pelajari. Yang pertama, kita akan melihat pentingnya menjaga kehidupan batiniah, saudara. Ya, yang kedua, kita akan melihat faktor yang mempengaruhi kesehatan manusia rohani kita. Yang ketiga, kita akan melihat bagaimana Injil Kristus menyembuhkan manusia rohani kita. Ya, kita akan segera mulai. Mari kita siapkan hati kita. Poin yang pertama, pentingnya menjaga kehidupan batiniah. Yang siap belajar katakan haleluya. Haleluya. Mari kita sama-sama belajar, saudara. Nah, Amsal pasal 18 ayat 14 di situ dikatakan orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa yang akan memulihkan semangat yang patah? Nah, di dalam versi bahasa Inggrisnya, orang yang bersemangat, orang yang spiritnya itu kuat, orang yang spiritnya itu sehat, dapat menanggung kesakitan. Dikatakan seperti itu, saudara. Ya, dapat menanggung kesakitan. Orang yang manusia rohaninya kuat dapat menanggung kesakitan. Tetapi orang yang manusia rohaninya hancur, dalam bahasa Inggrisnya dikatakan crush spirit, jadi spiritnya tuh hancur lebur. Siapa yang dapat menanggungnya? Apa maksud dari Amsal 18 ayat yang ke-14 ini, saudara? Jadi ayat ini ingin mengatakan bahwa orang yang kehidupan batiniahnya sehat, orang yang manusia rohaninya kuat, orang yang inner life-nya kuat, meskipun dia sedang mengalami tekanan, saudara, meskipun dia mengalami bahkan sakit penyakit, dia akan baik-baik saja, saudara. Jadi manusia rohani ini tetap kuat, dia tetap berpengharapan. Nah, sebaliknya orang yang inner spiritnya itu hancur, manusia rohaninya tidak sehat, tidak kuat, maka kehidupannya pun akan hancur. Nah, disinilah saudara kita melihat betapa pentingnya kita menjaga kesehatan manusia rohani kita. Betapa pentingnya kita menjaga kesehatan manusia batiniah kita yang ada di dalam ini loh saudara. Penting untuk kita jaga kesehatannya. Karena tadi saya katakan, waktu manusia rohani kita tidak sehat, maka banyak aspek dalam kehidupan kita itu juga akan terkena dampaknya saudara. Contoh saudara ya, saudara pernah lihat nggak? Orang punya sakit tertentu, ya, sakit kanker, dia sembuh, kemudian karena terjadi sesuatu dalam hidupnya, dia mengalami kesedihan yang luar biasa, hancurnya luar biasa. Terus kankernya muncul lagi. Pernah tahu saudara? Ya, karena apa yang terjadi di dalam batin kita akan berdampak bahkan pada fisik kita, saudara. Dan sebaliknya saudara, saudara mungkin pernah perhatikan ada orang yang sakit, ya, fisiknya itu sakit, tapi dia benar-benar bisa terlihat kuat saudara. Dia benar-benar bisa terlihat tabah, mampu menanggung penderitaan ini. Kenapa saudara?
Karena manusia batiniahnya sehat, saudara. Karena manusia rohaninya kuat. Jadi di sini kita melihat, dunia itu seringkali mengajarkan kita, kunci dari kebahagiaan kita, yaitu apa? Situasi dan kondisinya harus baik. Makanya kita akan bisa bahagia. Itu yang dunia ajarkan. Tapi apa yang firman Tuhan ajarkan kepada kita sore hari ini? Nah, dunia mengatakan kebahagiaan hidup ditentukan oleh faktor eksternal, saudara. Kebahagiaan hidup ditentukan oleh berapa banyak tabungan di dalam tabungan kita. Bagaimana pekerjaan kita? Apa yang terjadi di dunia ini? Nah, itu yang akan menentukan kebahagiaan kita. Tapi sore hari ini, melalui kitab Amsal, Amsal katakan kebahagiaan hidup ditentukan oleh kehidupan inner being kita. Kebahagiaan hidup ditentukan oleh kekuatan manusia rohani kita. Atau bagaimana kita meresponi keadaan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Jadi kebahagiaan, kedamaian, ketenangan hidup bukan ditentukan dari situasi dan kondisi, saudara. Kebahagiaan hidup, ketenangan hidup, kekuatan hidup ditentukan oleh kesehatan manusia rohani kita. Ada amin, saudara? Jadi inilah letak kekuatan kita, kesehatan manusia rohani kita. Makanya penting harus kita jaga. Karena sekalipun, saudara, kalau saudara perhatikan, mungkin keadaan situasinya baik. Tapi manusia batiniah kita tidak baik, tidak sehat. Maka akan jadi tidak sehat, hidup kita tetap hancur, saudara. Ya. Saya ambil satu contoh, Rasul Paulus, saudara. Ya, kalau saudara baca, Rasul Paulus itu sering menulis surat kepada jemaat yang sedang mengalami aniaya dan tekanan. Ya, karena imannya kepada Kristus. Diburu, dibunuh, mungkin ada yang pekerjaannya dipecat gara-gara dia jadi Kristen. Ya, nah Paulus sering menuliskan kata-kata yang menguatkan di dalam suratnya. Dia memanjatkan doa-doa di dalam suratnya. Nah pertanyaannya, kira-kira saudara, apa yang Paulus tulis untuk menguatkan jemaat yang sedang mengalami tekanan dan aniaya itu, saudara? Ya. Kira-kira apa yang Paulus doakan? Apakah Paulus berdoa, saya berdoa supaya di dalam hidupmu terjadi terobosan ekonomi? Apakah Paulus berdoa seperti itu? Saya berdoa kamu mengalami terobosan finansial. Yang tokonya sepi jadi ramai. Saya doakan itu. Karena kalau misalnya keadaannya berubah, kamu pasti akan kuat kembali. Apakah Paulus menulis hal yang seperti itu, saudara? Menariknya, Paulus tidak pernah menuliskan hal yang seperti itu, saudara. Apa yang Paulus doakan kepada mereka yang sedang mengalami tekanan, saudara? Ini yang Paulus doakan. Efesus 3 ayat 16. Di situ dikatakan, aku berdoa supaya Kristus menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Di dalam hati kita, di dalam manusia rohani kita, saya berdoa Tuhan menguatkan kamu. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Yang Paulus doakan bukan saya berdoa biar kamu mengalami mujizat yang luar biasa dari Tuhan. Terobosan-terobosan ekonomi, finansial yang tadi saya katakan. Paulus tidak pernah berdoa hal itu, saudara. Paulus berdoa supaya manusia rohani mereka dikuatkan. Kenapa, saudara? Karena Paulus tahu kunci dari kekuatan seseorang adalah manusia batiniah yang diteguhkan dan dikuatkan oleh Roh Kudus di dalam batin kita. Itu yang jauh lebih penting daripada situasi dan kondisi kita. Itulah yang akan menentukan kekuatan kita, saudara. Jadi kunci dari kekuatan kita adalah ketika di dalam hati kita ada Kristus yang selalu menopang dan menguatkan kita. Amin, saudara. Tidak peduli apapun situasi dan kondisinya, selama ada Kristus di dalam hati kita, cukuplah kasih karunia yang Tuhan berikan di dalam kehidupan saya. Saya pasti dikuatkan untuk melalui semua ini. Tapi orang yang manusia batiniahnya lemah, saudara, tidak sehat, maka kebahagiaannya akan ditentukan oleh situasi dan keadaan sekitar. Waktu keadaan sekitar gak baik,
manusia rohaninya ikutan gak baik, ikutan hancur. Tapi orang yang manusia rohaninya kuat, sekalipun keadaannya tidak baik, dia tetap kuat. Karena apa? Karena dia punya Kristus di dalam hatinya, saudara. Ya. Jadi meskipun keadaan baik, tapi manusia rohani kita tidak sehat, maka sebenarnya kita sedang hidup di dalam kelemahan, saudara. Tapi sekalipun keadaan tidak baik, tapi manusia rohani kita sehat, inner being kita sehat, maka kita sedang hidup di dalam kekuatan. Itu yang paling penting, saudara. Makanya sore hari ini saya berani katakan, kita jangan hanya memikirkan faktor-faktor eksternal, saudara. Uang penting, pekerjaan itu penting, saudara. Nggak ada yang bilang itu tidak penting. Tapi jangan hanya itu yang menjadi terutama dalam kehidupan kita. Karena ternyata yang terutama dalam kehidupan kita adalah kesehatan manusia batiniah kita. Kita harus memperhatikan kesehatan manusia rohani kita, karena itulah yang akan menentukan kekuatan kehidupan kita, saudara. Jadi meskipun nanti keadaannya lagi hancur, gak stabil dan lain sebagainya, kita bisa tetap kuat, kita bisa tetap tabah, saudara. Ya, kita bisa tetap pengharapan kita kepada Tuhan itu tidak hilang. Karena apa? Karena manusia rohani kita sehat, saudara. Sore hari ini, bagaimana keadaan manusia batiniah kita, saudara? Ya, apakah kita sudah jaga benar-benar, saudara? Atau kita terlalu fokus sama hal-hal yang di luar, saudara? Ya, jadi mari sore hari ini kita berdoa kepada Tuhan untuk selalu menguatkan dan meneguhkan kita oleh Roh-Nya di dalam batin kita. Amin, saudara? Amin ya. Nah, itu poin yang pertama, penting menjaga kesehatan batiniah kita. Poin yang kedua, saudara, kita akan belajar apa faktor yang mempengaruhi kesehatan manusia rohani kita. Ya, ada 5 hal di sini, tenang saja, saudara. Ya, kita bahas ini ya secara cepat. Kenapa ada 5? Karena memang permasalahan batin ini permasalahan yang kompleks, saudara. Ya, faktor yang mempengaruhinya itu ada banyak. Nah, kita akan melihat satu persatu. Yang pertama, ada aspek fisik. Aspek fisik itu bisa mempengaruhi kesehatan manusia rohani kita. Amsal 14 ayat 30, di situ dikatakan apa? Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Ya. Jadi apa yang terjadi di dalam manusia rohani kita, kehidupan batiniah kita ternyata akan berdampak bahkan sampai kehidupan aspek fisik kita, saudara. Jadi ternyata ketidaksehatan batiniah akan mengarah kepada kemerosotan fisik, saudara. Makanya saudara, kalau saudara lihat orang yang sakit hati itu sakit-sakitan. Betul, saudara ya? Karena dia memendam marah dalam hatinya, itu gak sehat. Itu kayak menyimpan racun di dalam kehidupan kita. Makanya saya pernah dengar orang yang mendendam, orang yang membenci, itu sama seperti orang yang meminum racun untuk dirinya sendiri, tapi berharap orang lain yang mati, saudara. Jadi waktu kita benci, dendam, iri hati sama orang lain, kita itu seperti minum racun, tapi kita berharap orang itu yang mati. Kira-kira mungkin gak, saudara? Gak mungkin ya. Karena yang minum racun itu kita, yang mati pasti kita. Seperti itulah iri hati, dendam, amarah, sakit hati kepada orang lain. Makanya di sini dikatakan iri hati membusukkan tulang. Apa yang kita simpan di dalam hati kita, di dalam manusia rohani kita, kalau itu sesuatu yang buruk, itu akan merusak manusia rohani kita. Dan itu akan berdampak kepada fisik kita. Tapi sebaliknya saudara, ketidaksehatan tubuh juga ternyata bisa mempengaruhi kesehatan batiniah. Ya. Makanya di sini penting bagi kita untuk menjaga kesehatan kita. Amin, saudara. Karena semua aspek ini penting ternyata. Tubuh, jiwa, dan roh semuanya penting. Itu kan ciptaan Tuhan. Jadi segala sesuatunya itu baik. Makanya harus kita jaga. Dan riset juga sudah membuktikan, saudara. Saudara tahu kalau kebanyakan makan gula bikin orang itu jadi mudian. Gampang bad mood, saudara. Pernah baca itu? Karena kebanyakan gula, saudara. Jadi gampang marah, gampang tersinggung dan lain sebagainya, saudara. Ya, menarik.
Jadi apa yang kita makan itu menentukan juga kesehatan batiniah kita. Dulu sekali gereja kita pernah mengadakan seminar kesehatan. Saudara masih ingat ya yang dulu pernah datang Dr. Elizabeth? Pernah ada satu kasus, jadi satu keluarga ini sering sekali berantem, saudara. Wah sampai mau cerai, wah keluarganya kacau. Ya, nah kemudian mereka melakukan konseling sama dokter ini. Tahu saudara apa yang dilakukan sama Dr. Elizabeth? Yang dilakukan Dr. Elizabeth adalah memperbaiki pola makan keluarga itu. Lucu ya saudara, mungkin kita berpikir, loh mau cerai kok diperbaiki pola makannya. Ternyata apa yang kita makan itu mempengaruhi mood kita, semuanya saudara. Kan orang kalau lagi gak sehat ya, mungkin kata-katanya ya akhirnya keluarnya gak enak dan lain sebagainya. Ternyata setelah diperbaiki pola makannya, keluarganya jadi lebih baik saudara. Jadi penting sekali memperhatikan aspek fisik ini. Amin saudara. Nah, bentar lagi daftar gym semua ini saudara ya. Daftar ke Kak Raymond ya saudara. Kak Raymond suka nge-gym. Nah kemudian yang kedua saudara ada yang namanya aspek relasional dan emosional saudara. Amsal 12 ayat 25, kekhawatiran dalam hati membukukan orang tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Jadi di sini dikatakan manusia batiniah yang hancur saudara bisa membungkukkan orang atau dalam bahasa aslinya dikatakan menenggelamkan badan saudara. Jadi kita benar-benar terpuruk ya kekhawatiran dalam hati. Nah tapi perhatikan perkataan yang baik menggembirakan dia. Perkataan yang baik bisa menggembirakan seseorang. Artinya kalau perkataan yang baik bisa menggembirakan seseorang, maka perkataan yang buruk yang tidak membangun berarti bisa menyakiti orang lain, membuat sedih orang lain, saudara. Ya. Makanya perkataan yang baik dari orang lain, perkataan yang membangun dari orang lain bisa menyembuhkan, bisa menenangkan. Kemarin kita sudah belajar kekuatan perkataan, saudara. Ya, bisa membangun, memberkati seseorang atau bisa menyakiti dan menghancurkan seseorang. Nah, oleh karena itu, untuk menjaga kesehatan batiniah atau emosi kita membutuhkan kasih, dukungan, support dari orang lain dan komunitas kita. Karena itu akan mempengaruhi kesehatan batiniah kita. Makanya kalau saudara perhatikan orang-orang yang dikelilingi oleh orang yang ngerti firman Tuhan, didukung, disupport, itu beda sama orang yang lingkungannya toksik saudara. Ya. Itu ngalamin tekanan mental yang luar biasa, membungkukkan badan, menenggelamkan badan, hancur lebur saudara. Ya, makanya penting bagi kita untuk bisa mengelilingi kehidupan kita dengan orang-orang yang bisa mensupport kita, mengasihi kita, mendukung kita. Amin saudara. Ya. Karena kita ini makhluk sosial saudara, kita tidak bisa hidup tanpa sebuah hubungan karena kita saling membutuhkan. Makanya saya mau katakan saudara, kalau kita menjadi orang Kristen yang tidak berkomunitas, datang ke gereja langsung pulang, gak mau kenalan sama yang lain, gak mau melibatkan diri, mungkin di dalam rayon atau apapun, ya bersama-sama dengan komunitas di tempat ini, maka saudara perhatikan, iman kita akan sangat mudah sekali lemah, itu pasti saudara. Karena kita diciptakan untuk bersama-sama, saling menolong, saling mendukung, saling mendoakan. Dengan seperti itulah kita bisa menjaga kesehatan batiniah kita. Karena kita butuh dukungan secara emosional dan relasional. Itu kebutuhan kita saudara. Dan saat kebutuhan kita secara relasi dan emosi tidak terpenuhi, apa yang terjadi? Manusia batiniah kita rusak saudara. Manusia batiniah kita menjadi tidak sehat dan sakit-sakitan saudara. Ya. Jadi aspek relasi dan emosi ini juga turut andil dalam kesehatan batiniah kita. Kemudian selanjutnya yang ketiga ada aspek moral. Apa maksudnya? Amsal 28 ayat 1. Orang fasik lari walaupun tidak ada orang yang mengejarnya. Tetapi orang benar merasa aman seperti singa muda. Nah kalau saudara pelajari ayat ini saudara, ayat ini adalah kutipan dari Imamat pasal 26. Yang mengatakan jika kamu tidak mentaatiku, kamu akan lari meskipun tidak ada yang mengejar. Jadi saudara mengerti konteksnya maksudnya apa ya?
Jadi waktu kita melakukan satu kesalahan, satu dosa, melanggar perintahnya Tuhan, hukum-hukumnya Tuhan, akan ada rasa bersalah di dalam hati nurani kita yang terus mengejar kita. Orang bisa ketakutan padahal nggak ada apa-apa, saudara. Ya, itulah yang dimaksud di ayat ini. Orang fasik lari, dia ketakutan meskipun tidak ada yang mengejarnya. Tapi orang yang bersih, orang yang benar, itu dia ngerasa aman-aman aja, saudara. Ya. Jadi ini bicara tentang tekanan dan stres yang dihasilkan oleh rasa bersalah di dalam hati nurani kita. Jadi ketidaksehatan manusia batin kita bisa juga disebabkan oleh rasa bersalah yang mengganggu hati nurani kita. Kita jadi nggak tenang, kita jadi nggak tentram. Karena mungkin ada dosa-dosa yang kita tutupi, ya, yang kita nggak mau orang lain tahu. Tapi akhirnya kita nggak tenang sendiri, saudara. Pernah bertemu orang-orang yang seperti itu? Contoh, ini kisah nyata, saudara. Ya, dulu saya pernah lihat berita ada pembunuh yang menyerahkan dirinya. Waktu ditanya alasannya kenapa? Karena dia tidak tenang, dia nggak bisa tidur berhari-hari. Akhirnya dia menyerahkan dirinya ke kantor polisi. Ya, hati nuraninya, rasa bersalahnya mengejar-ngejar dia, saudara. Sehingga kehidupan batiniahnya ini hancur, nggak tenang, saudara. Ada lagi, saudara. Ada orang yang terusik ketika dengar kata orang tua atau papa mama. Waktu dengar kata papa, langsung hatinya bergejolak. Ya, saya bahkan pernah dengar cerita dari hamba Tuhan waktu dia khotbah, mendengar kata bapak, dia langsung berdiri, dia teriak-teriak, bapak jahat, bapak jahat. Ternyata karena apa? Karena ada sesuatu yang tidak terselesaikan di dalam hatinya. Ternyata dia tidak pernah bicara dengan orang tuanya sudah beberapa tahun terakhir ini. Rasa bersalah yang mengganggu hati nurani menyebabkan manusia batiniah kita hancur. Ada lagi, saudara. Saudara mungkin pernah tahu dan ini kisah nyata juga. Ada orang yang secara materi berkelimpahan, dia suka bagi-bagi, dipuji banyak orang. Tapi ternyata akhirnya terkuak bahwa kekayaannya itu hasil dari menipu banyak orang, saudara. Jadi ternyata dia itu bagi-bagi, saya bersedekah dan lain sebagainya. Untuk menutupi rasa bersalahnya karena kekayaannya itu dihasilkan dari nipu banyak orang, saudara. Siapa tahu Tuhan nutupin dosa saya. Ya, karena ada rasa bersalah yang mengejar-ngejar dia, hati nuraninya berkata ini salah, ini salah. Tapi dia berusaha menutupnya dengan berbagi kepada banyak orang. Ada juga, saudara, nah saya pernah dengar cerita ini juga, saudara ya. Ada tentara yang pernah bunuh orang yang tidak bersalah. Ya. Disiksa luar biasa, mengerikan sekali kalau dengar ceritanya, saudara ya. Nah, waktu orang ini bertobat, dia tidur sampai ke bawah mimpi, saudara. Ya. Jadi dia cerita darah orang yang dia bunuh ini teriak-teriak sama dia. Dia sampai keringat dingin gak bisa tidur, saudara. Ya. Manusia rohaninya, manusia batiniahnya jadi gak sehat, saudara. Karena dikejar oleh rasa bersalahnya. Nah, jadi ini adalah salah satu faktor yang bisa juga menyebabkan apa yang di dalam kehidupan kita ini, manusia rohani kita menjadi tidak sehat. Nah, kemudian ada lagi, saudara. Yang keempat, aspek keresahan tentang kehidupan. Apa maksudnya, saudara? Amsal 14 ayat 13, di dalam tertawa pun hati dapat merana dan kesukaan dapat berakhir dengan kedukaan, saudara. Nah, ayat ini tidak berbicara tentang beberapa orang. Kalau saudara baca ayat ini mungkin kita berpikir, ada beberapa orang yang saya tahu, saya kenal, kelihatannya itu happy, kelihatannya ketawa-ketawa gitu, saudara ya. Tapi dalam hatinya itu dia merasakan keterpurukan yang teramat sangat. Ya, kita mungkin berpikir ada beberapa orang yang seperti itu. Tapi pakar perjanjian lama mengatakan ayat ini bukan untuk sebagian orang. Bukan, saudara. Kita semua mengalami hal ini, saudara. Jadi ini berbicara tentang keadaan kita. Apa yang terjadi di dalam hati kita? Ada suatu keresahan dalam batin kita karena kita tahu bahwa segala sesuatu yang baik di dunia ini akan berakhir, saudara. Pernah saudara mengalami ini? Merenungkan? Ya, saya pernah, saudara. Saya dulu 20-an kuat. Sekarang saya sudah tidak sekuat dulu. Kesehatan itu tidak kekal, saudara. Ada saatnya nanti kita bisa sakit juga. Ya, kita menjadi lemah.
Tiba-tiba batin kita terusik. Kenapa ya? Kehidupan ini seakan-akan seperti fana. Apa yang baik akan berakhir, saudara. Pernah saudara merenungkan hal ini? Misal keluarga kita yang bahagia. Wah, saya punya keluarga yang bahagia. Saya mau katakan itu pun sifatnya tidak kekal, saudara. Entah mungkin ada yang ditinggal istrinya terlebih dahulu, atau ditinggal suaminya terlebih dahulu, atau ditinggal anak-anaknya duluan, saudara. Pernah merenungkan hal ini? Khotbah hari ini kayaknya depresi banget gitu, saudara ya. Tapi pernahkah kita merenungkan hal ini, saudara? Bahwa segala sesuatu yang baik di dunia ini akan berakhir. Kita makan minum enak, tapi kita tiba-tiba pikiran itu datang, oh iya ya, enggak selamanya saya akan menikmati sesuatu yang enak ini. Segala sesuatunya akan berakhir. Ya, kesehatan kita akan menurun. Kita tidak muda lagi, saudara. Segala sesuatunya fana. Makanya kita pernah belajar kitab pengkhotbah, sia-sia. Segala sesuatunya sia-sia, saudara. Makanya kalau saudara tahu sekarang di Instagram sama TikTok itu lagi ada lagu yang viral. Forever Young. Tahu saudara lagunya? I wanna be forever young. Jadi dulu masih muda, wah seger banget. Sekarang udah gak begitu lagi. Tahu saudara, lagu itu dihasilkan dari keresahan tentang kehidupan yang fana, saudara. Iya ya, ternyata kita ini gak bisa selamanya muda. Aduh, saya tuh pengen muda terus. Betul saudara, pengen muda terus ya? Makanya ada yang sampai ditarik-tarik pakai tarik tambang, saudara, supaya kenceng terus. Gak bercanda saudara ya, bukan tali tambang ya. Lagu itu dihasilkan dari keresahan tentang kehidupan. Makanya orang itu bisa tiba-tiba mellow waktu kita melihat foto kita 20 tahun lalu. Wah iya, dulu saya seperti ini loh. Tiba-tiba bisa kayak mau nangis gitu saudara ya. Kayak terharu gitu rasanya. Karena merasa, kehidupan ini ternyata singkat sekali ya. Dan segala sesuatunya akan berakhir. Kita akhirnya menyadari bahwa dunia ini hanyalah dunia yang fana. Yang akan segera berakhir, saudara. Nah, makanya sore hari ini saya mau katakan, kalau kita hidup hanya untuk sesuatu yang fana, maka kita akan selalu mengalami keresahan batin dalam kehidupan kita. Betul saudara ya? Wah iya ya, saya nanti akan sakit, saya akan mati. Ya. Nah kalau kita hanya hidup untuk sesuatu yang fana, kita akan selalu mengalami keresahan batin, saudara. Yang kelima, aspek iman, harapan yang tertunda menyedihkan hati. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Nah saudara, di sini ada kata hati banyak saudara ya. Dan kita pun sudah banyak belajar tentang hati. Kita sudah sering bahas tentang masalah hati di kitab Amsal ya. Hati adalah inti kehidupan kita. Itu sumber kehidupan kita saudara. Makanya Amsal 4 ayat 23 katakan, dari dalam hatilah terpancar kehidupan saudara. Karena hati adalah pusat komando kita. Dan sore hari ini saya mau katakan saudara, salah satu sifat hati adalah hati kita pasti akan selalu menaruh pengharapan pada sesuatu atau seseorang. Ya. Tidak terkecuali, tidak ada satu orang pun yang tidak punya pengharapan dalam hidupnya. Kita pasti menaruh pengharapan pada sesuatu atau pada seseorang. Ya. Itu sifat hati, karena hati kita memang didesain untuk merindukan, haus akan sesuatu. Ya. Makanya kita menaruh pengharapan pada seseorang atau sesuatu. Nah problemnya adalah jika sesuatu yang kita harapkan itu hancur saudara, maka kehidupan kita bisa ikut hancur saudara. Karena kita menaruh pengharapan di tempat yang salah. Ya. Ini adalah salah satu alasan kenapa banyak anak muda hidupnya hancur ketika putus cinta saudara. Karena dia menaruh pengharapannya, karena dia menaruh hatinya kepada orang lain. Ternyata orang lain itu mengecewakan dia saudara. Dia memberikan hatinya, hati itu sama dengan hidup kalau saya mau katakan. Itu hidup kita saudara. Dan ketika kita berikan kepada sesuatu yang lain yang tidak bisa memenuhi harapan kita, dan itu akan hancur, makanya itu akan menghancurkan kehidupan kita juga. Ya, contoh yang lain saudara.
Ketika kita menaruh pengharapan kita pada uang, saudara, sekali lagi uang tidak salah. Tapi waktu menaruh pengharapan kita pada uang, kita sedang berjalan di pinggir jurang. Kita sedang menunggu waktu untuk hidup kita hancur, saudara. Ya, jika kita menaruh pengharapan kita pada uang, maka uang akan menjadi ukuran bagi kita dalam melihat segala sesuatu. Makanya waktu sumber penghasilan kita hancur, kita ikut hancur, saudara. Kita ikut tertekan, kita hancur lebur berkeping-keping, saudara. Karena kita menaruh pengharapan kita pada uang. Saudara perhatikan 2008, ketika krisis Amerika, ya ekonominya pernah hancur, saudara ya. Berapa banyak orang yang bunuh diri, saudara? Banyak sekali. Bahkan bunuh diri di dalam mobil mewahnya, di dalam rumah mewahnya. Karena banyak orang menaruh pengharapannya pada uang. Tanpa menyadari, ternyata uangnya itu punya sayap, bisa pergi kapan aja, saudara. Ya. Ketika tahu Bitcoin, kripto, saudara, ada orang yang dana pensiunnya dikasihin semuanya di sana. Wah, gak punya tabungan sama sekali, saya investasikan semuanya. Tiba-tiba Bitcoin, kriptonya anjlok sampai 0, saudara. Banyak yang bunuh diri. Karena menaruh pengharapannya pada uang, saudara. Saudara tahu ada satu lagu rohani bilang, harapanku, tahu ya? Sering kita nyanyiin, di dalammu hanya kau Yesus kuatku. Nah, tanya sama hati kita, benarkah pengharapan kita hanya Yesus di dalam kehidupan kita? Benarkah, saudara? Atau ada sesuatu yang lain yang ada di dalam kehidupan kita yang kita harapkan? Tapi ternyata kita berharap pada sesuatu yang fana. Kita nyanyi angkat tangan, harapanku di dalammu. Ternyata di tangannya ada banyak batu giok, saudara. Harapannya ternyata ada di sininya. Wah, angkat tangan, saudara. Batunya segede gini lagi, di sini. Ternyata harapannya bukan pada Tuhan. Tapi saya berdoa biar jemaat di tempat ini, saudara, GPD Haleluya Rungkut, menaruh pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Amin, saudara. Jadi kepada siapa atau kita berharap, itu ternyata bisa mempengaruhi kesehatan manusia batiniah kita. Nah, kepada siapa atau kita berharap saat ini, saudara? Hal yang fana atau hal yang kekal, yaitu Tuhan. Ya, mari kita renungkan. Nah, kalau kita renungkan kelima hal ini, kita mendapati, saudara, permasalahan batin adalah permasalahan yang sangat kompleks sekali. Betul, saudara ya? Ternyata kita belajar, ternyata ada aspek fisik, ada aspek relasi, ada aspek moral, ada aspek fundamental tentang kehidupan. Ada orang yang resah, saudara, karena dia tahu, iya saya pasti mati nih. Dia resah batinnya, saudara, karena dia tahu kehidupan ini cuma sementara. Ada aspek iman, di mana kita menaruh pengharapan kita, itu yang akan menentukan kekuatan manusia batiniah kita. Tapi seringkali dunia ini hanya oversimplifikasi. Maksudnya menyederhanakan segala sesuatu. Kamu stres itu karena gak sehat. Makanya harus sehat. Supaya seger. Jadi akhirnya orang itu hanya fokus kepada tubuh saja. Tapi bagaimana dengan masalah relasinya? Apakah itu bisa menjawab, saudara? Bagaimana dengan masalahnya akan ketakutan akan kematian? Apakah hal itu bisa menjawab? Kamu stres karena posisi rumahmu itu menghadap timur. Wah, ada lagi yang kayak gitu lagi, saudara. Feng Shui-nya gak bagus. Nah, saya mau katakan, orang Kristen tidak percaya hal itu. Amin, saudara. Kita percaya yang memberkati kita bukan posisi rumah kita menghadap barat laut atau timur laut, saudara. Yang memberkati kita yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin, saudara. Ya. Kamu ngalami depresi karena dikelilingi orang-orang yang negatif. Tapi bagaimana dengan orang yang menaruh pengharapan di tempat yang salah? Bisakah menjawab hal itu? Ada orang yang, kamu ngerasa kesepian ya, pergi liburan saja. Tapi berapa banyak kita temui orang pergi healing, orang pergi liburan karena ngerasa lonely, ngerasa kesepian. Pulang dari liburan, dia stres lagi dan merasa kesepian lagi. Ya, kamu merasa kesepian, pingin bahagia, menikahlah. Wah, ternyata waktu menikah lebih ruwet lagi, saudara. Wah, kok malah lebih kompleks ya ini ya menikah ya. Anak-anak muda pengen happy, cari pacar. Ternyata waktu pacaran sering berantem 24 jam sehari, saudara. Udah malah gak happy, saudara ya, karena sering berantem. Ya.
Jadi perhatikan saudara, dunia bilang penyebab masalah batiniah kita itu karena keadaan yang di luar. Situasi kondisinya nggak bagus, makanya manusia batiniah kita tidak sehat. Makanya kamu harus menolong dirimu sendiri. Nah, itu kata kuncinya saudara ya, menolong diri kita sendiri. Tapi kita tidak bisa menolong diri kita sendiri karena apa? Permasalahannya adalah yang ada di dalam kita ini loh saudara. Ya, kalau yang di dalam rusak, mau sebaik apapun situasinya, kita tetap manusia batiniah kita tidak akan sehat saudara. Contoh, dulu kita waktu nggak punya uang kita pernah mikir, oh kayaknya kalau saya punya uang banyak permasalahan saya hilang. Ternyata waktu uangnya banyak lebih pusing lagi karena bingung naruh uangnya di mana lagi ya. Takut uangnya hilang lah, takut investasinya ini nanti bodong lah dan lain sebagainya. Lebih pusing lagi. Ya, jadi kita lihat permasalahannya bukan situasi keadaannya. Permasalahannya adalah ada di dalam hati kita. Dan parahnya saudara, tidak akan pernah ada orang yang bisa mengerti permasalahan hati kita. Betul saudara? Ya, tidak ada satu orang pun di dunia ini yang bisa memahami permasalahan kita 100%. Gak ada saudara. Makanya kita jangan cepat-cepat bilang, oh iya saya ngerti permasalahan kamu. Oh tidak semudah itu saudara. Karena permasalahan itu permasalahan yang kompleks dan rumit. Satu-satunya pribadi yang bisa mengerti kita adalah Tuhan. Amin saudara. Makanya saya bilang begini, hanya Tuhan yang dapat mengerti kita sepenuhnya. Karena dia pencipta kita saudara. Tapi perhatikan, jika Tuhan hanyalah sesuatu yang abstrak dan kita tidak membangun relasi dengan Tuhan, padahal Tuhan itu satu-satunya pribadi yang mengerti kita, maka kita sedang menjalani hidup ini sendirian. Karena tidak akan pernah ada orang lain yang mampu mengerti kita. Satu-satunya yang mengerti Tuhan, tapi kita nggak pernah bangun hubungan dengan Tuhan. Maka kita sedang berjalan sendirian saudara. Sekarang bagaimana solusinya? Poin yang terakhir. Bagaimana Injil Kristus menyembuhkan manusia batiniah kita saudara. Ya. Amsal 13 ayat 12. Harapan yang tertunda menyedihkan hati, tetapi keinginan yang terpenuhi adalah pohon kehidupan. Menarik saudara, kata pohon kehidupan ini muncul di kitab Kejadian, Amsal, dan Wahyu. Ya, Kejadian, Amsal, dan Wahyu. Pohon kehidupan ini berbicara tentang apa? Ya. Nah di dalam kitab Kejadian, nah ini penting saudara. Arti dari pohon kehidupan adalah tentang kepenuhan hidup, kepuasan tertinggi di dalam Tuhan saudara. Kepenuhan hidup, kepuasan tertinggi di dalam Tuhan. Itu arti dari pohon kehidupan. Dan manusia pernah memiliki itu waktu dulu di Taman Eden, saudara. Ketika kita bersama-sama dengan Tuhan, punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Tapi di Kejadian pasal 3 kita melihat Adam tidak taat, dosa masuk ke dalam dunia. Dan akhirnya kita kehilangan pohon kehidupan ini, saudara. Kita kehilangan kepenuhan hidup, makanya tidak ada yang bisa memuaskan kita, saudara. Apa dampaknya? Dampaknya adalah, saudara perhatikan, waktu kita dapat pekerjaan baru, wah semangat, wah saya pikir ini yang saya cari-cari. Dapat jabatan yang lebih tinggi, posisi yang lebih tinggi, wah semangat sekali. Ini kehidupan yang baru. Dapat pasangan, saudara, wah ini yang akan membahagiakan saya. Pergi liburan ke tempat baru, ke Antartika, ke Mars, saudara, luar biasa saudara ya. Pergi kemana-mana, wah excited sekali. Tapi perhatikan, di dalam kehidupan kita, kita selalu merasa ada yang kurang saudara. Kenapa ya, kayaknya saya ngerasa hampa terus. Padahal saya pikir pekerjaan saya bisa memuaskan saya, tapi ternyata enggak. Saya pikir pernikahan saya bisa memberikan saya kebahagiaan yang sejati, tapi ternyata enggak. Selalu ada yang kurang. Kenapa saudara? Karena kita sudah kehilangan pohon kehidupan ini saudara. Yang hanya bisa kita dapatkan di dalam hadirat Tuhan. Ya, saya belajar di Hebrew Commentary saudara. Jadi di dalam Alkitab pohon kehidupan adalah gambaran kehidupan kekal. Gambaran kehilangan sesuatu yang tidak dapat ditemukan. Kepuasan itu loh saudara. Kita sudah kehilangan hal itu. Gambaran dari nostalgia kosmis. Jadi orang itu dilahirkan dengan satu memori bahwa kita itu pernah ada di Taman Eden waktu dulu. Ya, satu dambaan yang akan sesuatu yang kita ingat, tapi hal itu tidak pernah kita miliki.
Makanya kita berpikir, saya berpikir menikah itu akan membahagiakan saya. Tapi ternyata kita lupa bahwa pasangan kita adalah orang yang sudah jatuh di dalam dosa juga. Saya pikir uang bisa memberikan saya keamanan. Tapi kita lupa uang kita punya sayap. Bisa pergi kapan aja saudara. Ya, itulah sebabnya saudara. Semenjak kita kehilangan pohon kehidupan ini, kita kehilangan kepuasan yang sejati. Sekarang kita mencarinya di tempat yang lain. Uang, harta, pasangan, keluarga, pernikahan, pekerjaan, popularitas, jabatan. Kita mencari dambaan hati kita kemana-mana saudara. Karena kita pikir itulah yang akan memuaskan kerinduan hati kita. Kita mencarinya di tempat yang fana. Itulah sebabnya kita tidak pernah puas, saudara. Selalu ada kehampaan yang ada di dalam hati kita. Kok nggak pernah bisa puas ya? Kok nggak pernah bisa rasa penuh ya hidup ini ya? Selalu ngerasa kosong, saudara. Karena apa? Karena kita mencarinya pada sesuatu yang fana. Sesuatu yang fana tidak akan pernah bisa memuaskan keinginan hati kita, saudara. Dan solusi yang dunia tawarkan biasanya tidak menjawab kebutuhan batin kita. Solusinya hanya sementara, ya kamu pergi liburan, ayo senangkanlah dirimu, makan makanan yang enak. Itu semua solusi sementara saudara. Seperti painkiller, saudara tahu painkiller? Kalau misalnya dokter sudah memvonis, udah gak ada harapan. Yang bisa saya lakukan hanya memberikan painkiller. Painkiller hanya menghilangkan gejalanya sementara. Pusing, sakit, nih saya kasih painkiller sementara. Setelah itu muncul lagi. Karena tidak pernah bisa menyembuhkan akar penyakitnya, saudara. Ya, makanya saudara perhatikan orang pergi liburan karena ngerasa sepi, ngerasa sedih. Waktu balik, happy 3 hari, seminggu. Waktu balik lagi, sedih lagi saudara. Karena itu sifatnya hanya sementara. Ya. Nah apa solusinya? Ayat terakhir, Galatia 3 ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Dalam bahasa Inggrisnya, cursed is everyone who is hang on a tree. Terkutuklah orang yang tergantung di atas pohon, saudara. Dan semua penulis Paulus, Petrus itu bilangnya tree, pohon, saudara. Apa maksudnya? Kalau saudara belajar di Taman Eden ternyata Allah menguji Adam. Kalau kamu menaati firman-Ku, kamu dapat pohon kehidupan, kepuasan tertinggi. Kita semua mendambakan itu, relasi yang baik saudara, hubungan romantika yang baik. Kita semua mendambakan hal itu. Rasa aman, damai sejahtera, ketenangan. Kita mendambakan hal itu. Tapi Adam gagal dan kita kehilangan pohon kehidupan. Makanya kita nyari-nyarinya di mana-mana saudara. Ya. Tapi di Taman Getsemani, Yesus bilang, kehendakmu terjadilah. Apa yang Yesus lakukan? Yesus pergi ke pohon kematian itu, yaitu kayu salib. Dia mati di atas kayu salib, saudara. Di sana Yesus dihancurkan secara fisik. Tubuhnya tercabik-cabik. Yesaya bahkan mencatat mukanya tidak seperti manusia lagi. Orang lewat sampai gak kenal ini manusia atau hewan. Di atas kayu salib manusia batiniahnya hancur berkeping-keping. Karena apa? Bapaknya meninggalkan dia. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kenapa bapaknya meninggalkan dia? Karena pada waktu itu murka dari Bapa, murka Bapa yang suci ditumpahkan secara penuh ke atas Yesus. Karena apa saudara? Karena dosa saya dan saudara. Dia mengalami itu semua. Tapi Yesus rela melakukannya. Untuk apa? Yesus rela melakukannya untuk bisa mengembalikan pohon kehidupan itu di dalam kehidupan kita. Makanya Roma sebutkan dia adalah Adam yang terakhir. Adam yang mentaati kehendak Bapaknya. Sampai sini boleh kita kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus saudara. Yang mau mati menggantikan kita. Jadi Yesus mati di atas pohon kematian atau salib. Supaya apa? Supaya kita bisa menerima pohon kehidupan saudara. Di Taman Eden kita kehilangan pohon kehidupan itu karena ketidaktaatan Adam. Tapi lewat ketaatan Kristus, pohon kehidupan itu diberikan kembali di dalam kehidupan kita. Sehingga kita bisa mendapatkan kepuasan penuh lewat persekutuan yang intim dengan Tuhan. Ya, artinya semua yang kita cari,
relasi yang intim, hubungan yang baik, kebahagiaan, kekuatan, ketenangan, damai sejahtera. Semua bisa kita dapatkan di dalam Kristus. Karena Kristus sudah mengembalikan pohon kehidupan itu lewat kematiannya di atas pohon kematian, saudara. Itulah sebabnya Paulus pernah bilang, aku tidak bermegah dalam hal apapun selain di dalam salib Kristus. Itulah pohon kehidupan kita. Itulah yang menyembuhkan manusia batiniah kita, saudara. Makanya saya mau katakan ini yang terakhir, saudara. Healing terbaik adalah merenungkan Injil Kristus. Amin, saudara. Saya selalu bilang sama teman-teman saya, tahu nggak? Kita pergi ke tempat yang bagus, memuaskan mata kita. Kita bersyukur, ya. Kita punya bumi yang indah, pemandangan yang luar biasa. Tapi balik, itu semua habis. Tapi ketika kita merenungkan Injil Kristus, ketika kita merenungkan keindahan Kristus dalam kehidupan kita, kita berjumpa secara pribadi lewat pembacaan firman Tuhan, saudara. Saya mau katakan, tidak ada satu hal pun di dunia ini yang bisa menyembuhkan manusia batiniah kita seefektif Injil Kristus, saudara. Saudara mau pergi kemana? Ke Swiss apa? Gak akan pernah bisa menyembuhkan apa yang ada di dalam. Tapi di dalam Injil Kristus kita berjumpa dengan Tuhan di sana. Itulah yang mengubahkan kita. Roma 1 ayat 16. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Amin, saudara. Mari kita bangkit berdiri. Ya. Jadi implikasinya dalam kehidupan kita, di dalam Kristus, kita mampu mengasihi tanpa takut tersakiti. Saya mau katakan, saudara, di dalam setiap hubungan itu ada resiko. Ya, kita bisa saja resikonya disakiti, tapi kita berani mengasihi tanpa takut tersakiti. Karena apa? Karena hati kita sudah penuh oleh kasih-Nya Tuhan, saudara. Saat kita memiliki sesuatu, kita diberkati, kita menikmati berkat itu, tapi kita tidak mencintai berkatnya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Dan saat kita kehilangan, kita tetap sedih, tapi kita tidak tenggelam dalam kesedihan. Kita bersyukur waktu mengalami kebahagiaan hidup, tapi kita tetap bersyukur sekalipun ada di dalam lembah kekelaman. Kenapa, saudara? Karena kita tahu, sekalipun dalam lembah kekelaman, Yesus ada bersama-sama dengan kita. Di dalam Kristus, walau dikhianati dan disakiti, kita tetap bisa mengampuni dan mengasihi. Amin, saudara. Mari kita renungkan hal ini, saudara.